Kalian pernah mikir gak sih kenapa di Cina pelaku korupsi bisa dipaksa tutup usia? Dan bener-bener ditindak dengan peradilan yang jelas dan pelaku dibuat hidup enggak enak. Kok bisa gitu ya peraturannya ya? Di Cina ada hal yang lebih menakutkan daripada hutan bambu di malam hari, yaitu hukuman mati bagi koruptor. Ya kita kan paham banget lah, korupsi bukan cuma bikin rugi negara, tapi rakyat ya jadi korban. Makanya perlu banget ada hukuman yang bisa bikin nyali ciut. Nah jadi kalau ketahuan langsung tuh dapat tiket satu arah ke hotel Prodeo. Dan kalau di Cina pelaku kejahatan koruptor bisa langsung dapat hotel bintang 5, tapi lokasinya di neraka. Nah daripada penasaran, langsung aja kita bahas kenapa di Cina koruptor bisa dihukum dan bagaimana sejarah dari hukuman ini ya. Nah, jadi gini ceritanya, Cina punya sejarah panjang dengan hukuman mati. Tapi hukuman mati bagi koruptor baru benar-benar jadi trending topik sejak era reformasi ekonomi di tahun 1980-an. Saat tahun-tahun itu, Cina sedang gencar-gencarnya bangun ekonomi. Lagi enak-enak bangun, tapi korupsi merajalela. Ya, bayangin aja, korupsi itu kayak virus yang nempel di mana-mana. Kalau dibiarkan, bisa-bisa negara Cina hancur sebelum sempat jadi raksasa ekonomi dunia. Nah, pemerintah Cina punya ide brilian. Kalau korupsi itu penyakit, maka hukuman mati adalah antibiotiknya. Dan sejak saat itu, hukuman mati jadi senjata pamungkas untuk memberantas korupsi. Tapi jangan salah, ini bukan sembarang mati. Ini hukum mati dengan style Cina. Ada proses pengadilan yang cepat, vonis yang tegas, dan eksekusi yang bagus banget. Bikin semua orang jadi mikir 2 kali sebelum mereka mau korupsi. Dari regulasinya sendiri sudah cukup jelas. Dan menurut hukum Cina, koruptor yang mencuri uang negara dalam jumlah besar bisa dihukum. Dan besar ini artinya beneran besar, bukan cuma nyolong uang buat beli nasi goreng. Kita bicara puluhan juta, bahkan miliaran yuan. Misal kalau kamu cuma nyolong uang buat beli kopi, ya tenang aja, kamu masih aman. Paling ya di penjara terus keluarga malu punya anak tukang maling. Tapi nih, kalau ada koruptor yang nyolong buat beli pulau pribadi, ya siap-siap aja. Bye-bye, selamat tinggal untuk selamanya. Terus dieksekusinya jenisnya apa aja? Eksekusi sendiri bervariasi. Ada yang pakai ada juga yang pakai suntik. Tapi yang pasti prosesnya cepat. Dari pengadilan sampai eksekusi bisa cuma hitungan bulan. Ya bayangkan aja, kamu ketahuan korupsi bulan ini, bulan depan udah bisa ketemu malaikat. Efisiensinya udah level dewa. Intinya dibikin sat-sat kalau bukti-bukti udah jelas. Tapi ya jangan salah, ini bukan cuma soal menghukum, ini juga soal memberi efek jera. Pemerintah Cina paham betul bahwa ketakutan adalah alat yang ampuh. Jadi setiap kali ada koruptor yang berita itu disebar luas. Tujuannya biar semua orang tahu, ini loh korupsi itu beneran berbahaya. Bukan cuma bahaya buat karir, tapi juga buat nyawa kamu. Jadi mikir-mikir deh kalau mau korupsi. Dan karena informasinya dibuat viral, kalau bisa semua penjuru dunia juga harus tahu. Efeknya, luar biasa. Korupsi di Cina menurun drastis. Orang-orang jadi mikir 1000 kali sebelum korupsi. Ya bayangin aja, kamu lagi duduk di kantor, mikir mau korupsi, terus tiba-tiba ada berita soal koruptor yang dihukum. Nah pasti langsung ciut nyalinya. Mending gak usah deh, nyawa cuma satu, gak ada refund kalau udah didor. Tapi kok bisa gak ada yang protes tentang hukum ini? Masa pada setuju semua sih? Ya tentu aja gak semulus itu dong. Hukum ini bukan tanpa kontroversi. Banyak pihak yang protes, bilang ini melanggar hak asasi manusia. Tapi pemerintah Cina punya jawabannya sederhana. Hak asasi manusia itu penting, tapi hak negara untuk melindungi rakyatnya jauh lebih penting. Jadi, ya meski seperti pilihan yang sulit antara menghormati hak asasi manusia atau menyelamatkan negara dari kehancuran, Cina memilih untuk bersikap tegas, yakni melindungi negara. Bagi mereka, koruptor yang pakai alasan hak asasi manusia cuma nyari-nyari pembenaran aja. Dan ini beberapa contoh kasus nyata korupsi besar di Cina yang berakhir dengan hukum mati. Pertama, ada kasus Lai Xiaoming. Lai adalah mantan kepala perusahaan investasi milik negara, China Huarong Asset Management.
Dia dinyatakan bersalah atas korupsi, penyuapan, dan pelanggaran hukum lainnya. Lai dituduh menerima suap senilai lebih dari 1,8 miliar yuan atau sekitar 4 triliun rupiah selama masa jabatannya. Dia juga dituduh menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, termasuk memiliki properti mewah dan hubungan gelap dengan banyak wanita. Lai Xiaoming dihukum pada Januari 2021. Eksekusinya dilakukan pada Februari 2021, menjadikannya salah satu koruptor tertinggi yang dihukum dalam beberapa tahun terakhir. Kasus ini jadi sorotan media dan dijadikan contoh oleh pemerintah Cina untuk menunjukkan betapa seriusnya mereka untuk memberantas korupsi. Kedua, ada kasus Zhang Zhongsheng. Zhang adalah wakil wali kota Luliang di provinsi Shanxi. Dia dinyatakan bersalah menerima suap senilai 1,17 miliar yuan atau sekitar 2,5 triliun rupiah selama masa jabatannya. Zhang menggunakan kekuasaannya untuk mengatur proyek-proyek konstruksi dan pengadaan barang serta memeras pengusaha lokal. Zhang pada Maret 2018, eksekusinya dilakukan beberapa bulan kemudian. Kasus ini menunjukkan bahwa korupsi di tingkat lokal juga tidak akan ditoleransi. Bahkan di kota-kota kecil sekalipun, kalau ketahuan langsung dibabat habis. Selanjutnya ada kasus korupsi Li Jianping. Li Jianping adalah mantan pejabat tinggi di daerah otonomi Mongolia Dalam, yang dikenal sebagai salah satu koruptor terbesar dalam sejarah negara tersebut. Ia pernah menjabat sebagai sekretaris komite kerja Partai Komunis di wilayah tersebut. Pada masa jabatan tersebut, Li memanfaatkan kekuasaannya untuk melakukan tindak pidana korupsi dalam skala besar. Ia terbukti menggelapkan uang lebih dari 1,4 miliar yuan dan menerima hadiah serta uang suap lebih dari 577 juta yuan. Kejahatannya dinilai sangat merusak karena dampaknya yang luas terhadap masyarakat dan perekonomian. Li dijatuhi hukuman pada September 2022 setelah terbukti menggelapkan lebih dari 3 miliar yuan atau sekitar 6,6 triliun. Keputusan hukum kepada Li diperkuat oleh Mahkamah Rakyat Agung pada Agustus 2024 setelah ia kalah dalam upaya banding. Eksekusi yang dilakukan pada 17 Desember 2024 menandai puncak dari proses hukum yang panjang. Ya gimana nggak panjang, 2 tahun proses hukumnya dari 2022 hingga eksekusinya di tahun 2024. Ya sebenarnya masih ada banyak lagi, cuma contoh-contoh ini udah cukup kalau hukuman bagi koruptor di Cina menunjukkan betapa seriusnya pemerintah mereka memberantas korupsi. Ini bukan cuma soal hukum, tapi juga soal budaya dan mentalitas. Di Cina, korupsi itu bukan cuma dosa, tapi juga aib besar. Jadi kalau ada yang koruptor, bukan cuma nyawanya yang terancam, tapi juga nama baik tercoreng. Jadi itulah cerita tentang hukum bagi koruptor di Cina. Ya menakutkan tapi juga bikin mereka mikir. Dan yang pasti ini jadi pelajaran buat kita semua. Jangan pernah coba-coba korupsi. Ya karena di Cina korupsi bukan cuma bikin miskin, tapi juga bikin pindah alam. Tapi gimana pendapat kamu tentang hukum di Cina ini? Kira-kira kamu setuju gak sih sama hukuman ini? Terus kalau ini diterapin di negara kita sendiri, bakalan bikin Indonesia jadi negara hebat gak sih? Atau malah kalian setuju koruptor di Indo jangan dikasih hukuman mati? Komen pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan ingat, jangan korupsi kecuali kamu pengen kena azab kuburanmu meledak. Dan ini Relung Nalar.